Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepadanya dan sebagai syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yang mana jika kita ingin menghitungnya tentu tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara karunia Allah yang paling agung tentunya adalah nikmat Islam dan iman. Kenapa bisa demikian wahai saudaraku kaum muslimin? Ketahuilah wahai jamaah, wahai saudaraku kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberadaan kita di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang musyrik dan kafir itu seperti sehelai bulu putih pada tubuh sapi hitam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal muslimuna fil kuffari illa kasya'rati baydha'i fi tawri aswad aw kasya'rati sauda'i fi tawri abyad." Perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tidak lain hanyalah seperti sehelai rambut putih pada tubuh sapi hitam atau sehelai rambut hitam pada tubuh sapi putih. Saudaraku kaum muslimin, apakah kita menyadari apa makna hakikat dari perbandingan ini? Ketahuilah bahwasannya apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dari karunia nikmat Islam dan iman ini begitu agung, begitu besar, dan apakah kita semua telah menghargai karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana mestinya? Wahai saudara kaum muslimin, marilah kita merenung sejenak. Marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim yang mengerjakan sholat, sebagai seorang muslim yang mengerjakan puasa, berzikir dan sebagainya. Apakah itu semua karena nasab kita yang mulia? Apakah itu semua karena kedudukan kita yang tinggi? Ataukah karena harta dan kecerdasan kita yang kita miliki? Tidak, wahai saudara kaum muslimin, bukan itu sebabnya. Jika itu karena nasab kita, bukankah banyak di sana orang-orang yang nasabnya lebih mulia? Bukankah nasab ayah Nabi Ibrahim lebih mulia daripada kita? Nasab kedua paman Nabi Muhammad
Abu Lahab, begitu juga Abu Talib, atau nasab anak seorang Nabi Nuh, bukankah nasab mereka semua lebih mulia daripada kita? Ataukah sebab dari iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita adalah karena kemuliaan kedudukan kita? Bukankah telah berlalu orang-orang hebat, orang-orang yang menguasai dunia dan berpengaruh di seluruh penjuru dunia, seperti Fir'aun, Namrud, Abraha, dan sebagainya, yang telah mendahului kita? Ataukah karena harta yang kita miliki? Bukankah telah hidup sebelum kita Qarun, yang hartanya sangat banyak, bahkan ruang penyimpanannya mempunyai kunci, yang kuncinya itu harus dipanggul oleh 7 orang besar. Apakah itu menjadikannya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah karena kecerdasan kita? Bukankah telah berlalu, atau bahkan sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, akan tetapi kecerdasan itu tidak menjadikannya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan coba pikirkan ayuhal muslimun, mereka orang-orang yang telah disebutkan, yang telah meninggal, mereka semua telah meninggal di atas kekufuran. Lalu apakah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sedikitnya manusia yang berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah berdasarkan Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim." Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Jikalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Saudaraku kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat-ayat yang jelas yang di dalamnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang sebab Dia memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman, baik itu hidayah berupa petunjuk melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW, maupun hidayah berupa taufik yang menghasilkan kesiapan untuk menerima dakwah dan menaati keimanan. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasannya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan tanpa adanya hak atau kelayakan dari diri kita untuk memperolehnya. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin, tidaklah itu semua seharusnya menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada setiap keadaan dan waktu atas nikmat dan rahmatnya yang agung dan karunia-Nya yang sangat luas kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, wahai kaum muslimin, memilih kita untuk agama ini tanpa daya dan kekuatan sedikit pun dari kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang beriman dari kebanyakan manusia lain yang banyak dari mereka wafat mati di atas kekufuran, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan kita hidayah petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kaum mukminin bulan Ramadan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Allah jadikan sebagai bulan ibadah dan ampunan yang di dalamnya para hamba berlomba-lomba untuk meraih banyak pahala dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum mukminin untuk berpuasa dan qiyamul lail, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Meskipun demikian, ayyuhal muslimun, tetap saja seringkali kita sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, yang masih jauh dari kesempurnaan, yang mana kita seringkali tidak maksimal dan masih banyak sekali kekurangan ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang telah berlalu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang lemah, Allah menjadikan juga ibadah-ibadah sunnah sebagai penyempurna dari kekurangan ibadah wajib yang telah kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala Rabb 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayakmala biha man taqasa min al-fariidati thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik." Hal pertama yang akan dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia telah celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Periksalah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang." Demikianlah yang berlaku pada seluruh amalnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di bulan ini, yaitu bulan Syawal, untuk berpuasa sunnah 6 hari, yang diantara faedahnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan dalam puasa Ramadan berdasarkan keumuman hadis yang telah kami sebutkan tadi. Dan diantara faedah dari puasa Syawal adalah puasa Syawal ini untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan seperti 1 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa seperti setahun penuh. Ayyuhal muslimun, dan diantara faedah dari puasa Syawal ini, bahwasanya di antara tanda diterimanya puasa Ramadan adalah seseorang itu melanjutkan puasa setelah Ramadan. Baik itu termasuk juga di antaranya adalah puasa Syawal. Nah, puasa-puasa sunnah setelah Ramadan. Baik itu puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Dzulhijjah, atau bahkan puasa Daud. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf terdahulu, bahwasanya balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, yaitu maksudnya adalah di antara tanda diterimanya amalan seseorang adalah dia terus berkelanjutan melakukan kebaikan setelah waktu dari kebaikan tersebut selesai. Dan termasuk yang kita jalani sekarang, di antara tanda diterimanya bulan Ramadan adalah kita terus continue melakukan puasa setelah Ramadan.
yaitu dari puasa Syawal, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa lainnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya puasa Syawal ini adalah puasa sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, dan yang paling baik untuk melaksanakannya adalah pada hari kedua secara berturut-turut selama 6 hari hingga hari ke-7. Akan tetapi jika puasa tersebut dilakukan secara terpisah-pisah sebanyak 6 hari di bulan Syawal, itu tidak mengapa. Maka dari itu, ayyuhal muslimun, hendaknya kami mengajak diri kami pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin semuanya untuk mari kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syawal ini, yaitu puasa sunnah 6 hari. Adapun bagi kaum muslimin, bagi jamaah sekalian yang masih memiliki hutang, maka hendaklah dia membayar dulu hutang puasanya di bulan Ramadan, barulah dia melakukan atau melaksanakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا متين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.